Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari institusi Universitas Islam Asadiyah Sengkang. Saat ini sebagai peserta PKDP PTP UIN Alauddin Makassar 2025 angkatan kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nandaku semua, sehat hari ini? Sudah dimakan di rumah? Baru ketemu? Alhamdulillah ya. Jadi artinya karena sudah sehat, sudah makan, artinya kita sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini ya. Oke, are you ready guys? Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Andi Erwina, Nandaku semua, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Mungkin ada satu orang Nandaku di sini yang bisa memimpin kita semua berdoa. Ya, silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Oke, Ibu langsung mulai saja. Ibu buka dulu kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan ya, karena berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri kuliah kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kita harus selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kita selalu ucapkan agar segala kegiatan kita di dunia ini berkah ya, berkalillahi ta'ala. Oke? Jadi pada kesempatan hari ini anak-anakku semua di kuliah kita karya tulis ilmiah, jadi adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini atau sub CPMK-nya ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang penelitian di hukum ekonomi syariah. Jadi karena kita kan ini di prodi hukum ekonomi syariah, jadi tentunya kita harus mengetahui beberapa style-style penulisan yang ada di prodi kita ya. Karena kan setiap prodi itu punya aturannya masing-masing. Di pertemuan minggu lalu kan Ibu sudah menceritakan ya tentang konsep teori tentang penelitian ya. Penelitian itu berarti terkait dengan menulis. Setelah kita melakukan kegiatan penelitian, maksud saya pasti dituangkan dalam bentuk tulisan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh di materi kita hari ini, jadi topik hari ini itu kita akan mereview artikel ya. Itu yang akan kita lakukan hari ini anak-anakku semua. Tapi sebelumnya itu Ibu mau tanya nih, apakah kalian sebelumnya pernah mendengar artikel? Sudah pernah atau belum? Di mana kalian biasanya melihat atau mendengar artikel ilmiah? Di Google ya, Google Scholar, right? Kemudian pertanyaan sederhana lagi, bisakah anak-anakku membedakan apa sih bedanya artikel dengan jurnal itu? Ada istilah ini yang saling terkait ya, ada dua terminologi. Bisa enggak kalian bedakan apa sih bedanya artikel ilmiah dengan jurnal? Jangan sampai kalian salah kaprah, salah sebut, padahal itu maksudnya beda loh. Ada yang bisa? Jadi artikel itu Nanda sebuah tulisan ilmiah ya, tulisan ilmiah itu artikel ilmiah. Sedangkan jurnal itu adalah tempat di mana kita mensubmit atau mempublish kita punya tulisan ya. Jadi jangan bilang membedah jurnal, bukan jurnal yang dibedah, bukan jurnal yang direview, tapi artikel.
artikelnya itu nanti mau diterbitkan di mana? Itulah yang dinamakan very nice, very good, jurnal. Jadi sampai hari ini sudah mengerti kan bedanya antara jurnal dengan artikel. Pahami ya? Jadi artikel itu tulisannya, jurnal itu adalah tempat publish-nya ya. Begitu. Nah, itu terkait dengan perbedaan jurnal dan artikel. Skripsi itu kan isinya ada berapa sih? Ibu tanya, ini pertanyaan sederhana. Konten dari skripsi itu ada berapa bab? 5. Coba Ananda sebutkan. Bab 1 apa? Pembahasan. Kok langsung pembahasan? Pendahuluan ya. Jadi kita cross check lagi ya. Kita cross check lagi bab 1 itu ada pendahuluan. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Bab 3 ada metode penelitian. Bab 4 disitulah pembahasan. Tapi kita tampilkan dulu hasil data kita. Hasil dan pembahasan. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Dan ada juga daftar pustaka ya sebagai referensi. Jadi itulah Nanda komponen yang ada dalam skripsi. Skripsi kan biasa ada batasan halamannya ya, misalnya 60 halaman. Nah, artikel ini adalah bentuk sederhana dari skripsi itu. Jadi di press itu isinya skripsi dijadikan artikel. Makanya artikel itu jumlah halamannya tidak boleh banyak. Maksimal 10 halaman atau 12 halaman. Seperti itu ya Nanda. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, jadi Ibu akan tampilkan contoh sederhana ya. Oke, jadi inilah model dari sebuah artikel ilmiah. Bukan main itu pahalanya kan? Makanya kalian harus menulis supaya karyanya itu bisa disitasi oleh orang lain. Mengalir terus pahala jariahnya kan? Jadi abstrak itu harus ada model bahasa Inggrisnya, Indonesianya. Di sini dia pendahuluannya kan? Pendahuluannya. Kemudian ada metode kan? Ini nih metode inti dari tulisan ini. Dia pakai gaya apa? Ini hasil ya. Jadi setelah bermetode ada hasil, kemudian ada mana penutupnya? Ada kesimpulan ya? Ada kesimpulan. Dan diakhiri oleh referensi. Nah, ini coba kita lihat jumlah halamannya cuma 9 saja ya. Tidak terlalu banyak. Jadi ini sesuai dengan template-nya. Jadi itu overview tentang artikel. Selanjutnya, kegiatan hari ini Ibu sudah membawa dari rumah 4 jenis artikel yang siap direview oleh Anandaku semua. Jadi kita bikin kelompok 3 ya, karena kebetulan Ibu bawanya 3 artikel nih ya. Jadi silahkan, ini pembagian kelompoknya berdasarkan nomor atau kalian mau bagi sendiri? Mau bagi sendiri ya. Jadi kalau mau bagi sendiri, nah silahkan Maki berkumpul, yang jelas satu kelompok di sini, satu kelompok di tengah, satu kelompok di akhir ya. Jadi Ibu kasih kebebasan kalian mau berteman dengan siapa saja, mau di kelompok yang mana. Jadi artikel pertama, begitu Nanda ya. Dalam berkelompok itu kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Ada kan namanya moderasi beragama ya. Ada namanya moderasi beragama. Di dalam moderasi beragama itu, stop. Ketika dosen saya jelaskan dulu Dina, ini kan program pemerintah itu yang harus kita perhatikan, ada moderasi beragama ya. Jadi salah satu implementasinya itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah kayak tadi ini ada yang tidak mau berkelompok sama dia, itu artinya Anandaku semua tidak menerapkan prinsip moderasi beragama. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama ya. Itu yang harus kita ingat. Bagaimana coba saya cross check lagi kelompok 1 di mana orangnya? Berapa orang, Ki? 3 orang. Ini kelompok 2. Coba kita kasih space supaya ada pembeda kelompok 1 dan kelompok 2. Ke sini Kina, ke sini. Ininya ke sini. Ini kayaknya kebanyakan ya. Ini kamu ke sini aja biar seimbang. You are very handsome di sana. Yang terhandsome. Oke, sudah terbentuk kan kelompoknya ya?
Oke, jadi ini Ibu bagikan saja jurnalnya. Bukan jurnal, artikelnya. Oke, ini nak silahkan direview. Tapi sebelumnya Ibu akan bagikan juga apa namanya ini, acuan. Jadi sebelum kita mereview, mengomentari artikelnya orang, ada acuan rujukan yang harus kita perhatikan ya. Jadi ini adalah komponen ideal dari sebuah artikel. Artinya apa, Anandaku semua? Kalau semua komponen ini terpenuhi di artikel tersebut, berarti artikel itu bagus ya. Kalau tidak, ya silahkan dikomentari apanya yang kurang. Paham dah maksudnya Ibu? Oke, jadi Ibu bagikan saja komponennya ya. Ini nak. Jadi kalian, oke. Jadi memberi penilaian itu berdasarkan referensi ini ya. Oke, Anandaku semua, coba dilihat dulu dari struktur abstraknya. Di kelompok ini ada nih. Ini sama mitoku yang hasil sama. Iya, bahasanya betul. Referensinya mana? Daftar pustakanya. Iya, dihitung. Oke, setelah kami mereview artikel ini, ya keseluruhannya bagus. Cuman ada yang kurang di bagian abstraknya. Oke, bagus. Kelompok 2 lagi kita mendengar hasil review artikelnya. Oke, silakan satu orang, tolong dipresentasikan Anda. Baik, setelah kelompok kami mereview hasil dari artikel ini, semua isi dari artikel ini sepenuhnya sudah termasuk ideal, tapi pada bagian referensi atau daftar pustakanya itu tidak mengikuti yang seharusnya, yaitu sebanyak 20 daftar pustaka, sedangkan di sini hanya terdapat 11 daftar pustaka. Oke. Nah, maka dapat kami simpulkan bahwa yang kurang dari artikel ini yaitu bagian daftar pustaka atau referensinya. Sekian dari kelompok kami. Baik, adapun hasil review dari artikel kami, jadi dalam komponen artikel ilmiah ini sudah lengkap, tapi ada satu dari komponen artikel ini tidak terbaca dalam metode penelitiannya, yaitu instrumen penelitiannya. Sekian. Oke, bagus. Kemudian kita ke sesi sharing ya. Tadi kan di kelompok pertama ada yang kurang lengkap. Nah, dipersilahkan ke kelompok lain, silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke, baik. Berdiri kita. Saya akan bertanya ke kelompok 1. Nah, mengenai pembahasan tadi, Anda mengatakan kalau di bagian abstrak Anda, menurut Anda di sana itu kurang lengkap. Nah, coba Anda jelaskan ke kami, kenapa Anda bisa mengatakan kalau bagian abstrak itu bisa kurang lengkap? Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjawab tadi pertanyaan tentang abstrak, apa yang kurang dalam abstrak tersebut. Dan kami menemukan di sini ada kurang dari 200 kata, dan di sini subjek dan instrumennya. Tapi prosedur pengumpulan datanya dan analisis datanya juga ada. Cuma itu saja kurangnya. Sekian dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi hasil kegiatan kita mereview artikel ilmiah ya. Jadi artikel yang Anda review itu adalah artikel dari prodi Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan prodinya kalian ya. Jadi seperti itulah kerjaan dari sebuah reviewer ya. Reviewer maksud saya. Mungkin nanti ada suatu saat yang ada takdirnya menjadi reviewer sebuah jurnal ya, kita kan nggak tahu, tapi basic kerjanya seperti itu ya. Oke, jadi setelah kita melewati alur pembelajaran ini, ada nggak sih yang bisa memberikan kesimpulan apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Jadi mengenai kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, kita bisa memahami komponen-komponen artikel. Yang pertama itu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima diskusi atau pembahasan, dan yang selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir yaitu referensi. Mungkin itulah
kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk teman kita, satu orang teman kita yang telah menyimpulkan inti dari pembelajaran hari ini ya. Setelah mempelajari kegiatan hari ini, setelah kita berkegiatan hari ini, harapannya Ibu adalah Anandaku semua sudah mengerti ya perbedaan antara jurnal dan artikel, perbedaan antara artikel dan skripsi. Yang kedua, Anandaku semua bisa mengetahui komponen-komponen apa sih yang ada di dalam sebuah artikel beserta persyaratannya ya. Misalnya tadi abstrak itu harus mengandung 200 sampai 300 kata. Referensi itu harus lebih dari 20 ya dan sebagainya. Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tinggalkan kelas, kita refreshing dulu ya. Oke, udah mode-mode serius toh, berpikir kritis. Jadi kita ice breaking sebentar. Jadi instruksinya kita main-main tepuk ya. Oke, jadi kalau Ibu bilang tepuk 1, kita tepuknya kanan ya. Tepuk 2 kiri. Tepuk 3 1 2 3 ya. Tepuk 1 kanan, tepuk 2 kiri, tepuk 3 atas ya. 1 2 3 gitu ya. Mana street. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalau Ibu bilang tepuk 2, kalau Ibu bilang tepuk 3 kali Gina. Kalau tepuk 4, kalau tepuk 5, paham instruksinya? Oke, kita mulai ya. Nandaku semua tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk, tidak konsen. Oke, tepuk 5. Oke, fokus semua. Ya, terima kasih atas partisipasi hari ini. Selamat beristirahat anak-anakku semua. Kita hebat semua